Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatidz sekecamatan Binuang yang alhamdulillah pada hadir pada hari ini. Semoga beliau lalu diberikan keberkahan dan juga kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga yang kami hormati, kami banggakan para pengurus pimpinan kecamatan Partai Golongan Karya Kecamatan Binuang beserta jajaran ketua pimpinan desa Kecamatan Binuang, para kader Partai Golkar yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas-tugas organisasi, tugas-tugas kekhalifahan di muka bumi ini. Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan sholawat pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga dengan ucapan sholawat ini kita semua, wabil khusus yang kumpul di tempat ini, termasuk golongan yang selalu diberikan keberuntungan baik di kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak, sehingga kita semua mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi kita, kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita ditempatkan di surganya Allah. Bapak-bapak hadirin sing kula hormati, pertama kula nyampaikan salam saking Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Serang, Bapak Haji Fahmi Hakim SE. Seyogianya beliau dapat hadir di bersama-sama kita semua berhubung dengan kesibukan beliau pada hari ini. Semalam saya sampaikan Kang Habibie bahwa pada hari ini ada undangan dari pimpinan kecamatan yang difasilitasi oleh Kang Habibie dalam rangka pelaksanaan musyawarah kecamatan atau musjam Partai Golongan Karya Kecamatan Binuang. Beliau menyampaikan salam karena kesibukannya dalam rangka pembahasan KUHP-PAS anggaran tahun 2022, sehingga tanpa mengurangi rasa hormat beliau menitipkan salam sayang kepada bapak-bapak hadirin semuanya. Juga kami juga menyampaikan salam dari Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten beserta Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Banten, dalam hal ini Ibu Hajar Utaku Hasanah SE. Beliau juga sebagai Bupati Kabupaten Serang, dan juga Bapak Haji Bahrul Ulum, beliau juga sebagai Ketua DPRD Kabupaten Serang, karena semalam seyogianya ini juga dilaporkan bahwa kegiatan muscam di Kecamatan Binuang ini beliau juga menitipkan salam sayang kepada bapak-bapak dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada bapak-bapak, para kader Golkar, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang selama ini bersama-sama berjuang untuk kesejahteraan masyarakat melalui Partai Golkar.
Semoga amal baik bapak-bapak semuanya dapat dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi catatan ibadah bapak-bapak sekalian. Amin. Bapak-bapak yang kami hormati, karena disebut ibunda ya, rupanya jaluk sadanten ini. Pertama, pula nyampaikan ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada jajaran pengurus, pimpinan kecamatan, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, dan juga pimpinan desa Partai Golongan Karya, sehingga sampai saat ini alhamdulillah masih solid untuk membangun khususnya Kecamatan Binuang, umumnya Kabupaten Serang bersama-sama Partai Golkar. Ini merupakan suatu giroh kita, komitmen kita bersama bagaimana kemudian pembangunan di Kabupaten Serang ini dapat berjalan secara maksimal dan juga pembangunannya dapat dirasakan oleh masyarakat. Itulah barangkali komitmen Partai Golkar dan komitmen kita bersama, sehingga kita butuhkan kemudian penguatan organisasi sampai tingkat bawah. Sekarang kebijakan Partai Golongan Karya bersama-sama dimotori dengan oleh Ibu Bupati Kabupaten Serang sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten. Kemudian bagaimana mensinergikan proses pembangunan di Kabupaten Serang dengan bersama-sama beriringan dengan kader-kader Partai Golkar yang ada di bawah. Oleh karenanya, pada kader-kader Partai Golkar, khususnya di Kecamatan Binungan, kami berharap ini selalu bahu-membahu, selalu kemudian melakukan komunikasi, baik komunikasi vertikal antara kader dengan para pimpinan yang ada di atasnya, maupun komunikasi horizontal antara sesama kader yang ada di bawahnya, kaitan dengan berbagai hal proses pembangunan di Kabupaten Serang, sehingga kita yang lagi memimpin di Kabupaten Serang dapat memaksimalkan peran-peran kita, kiprah-kiprah kita dalam rangka membangun masyarakat. Karena tujuannya kita bergabung di partai politik itu adalah bagaimana kemudian kita mengabdikan diri kepada masyarakat, membangun daerah kita, bukan kita mencari apa namanya Kang Pipi, ini mah kadang-kadang ya Kasadin, Sanudin, kadang-kadang bahwa kita begitu terjun di masyarakat, sudah berpikir apa yang harus kita dapatkan, tapi bukan berpikir apa yang harus kita perbuat untuk masyarakat yang pada akhirnya memberikan manfaat kepada kita. Karena partai politik itu adalah sebuah wadah perjuangan bagaimana kemudian membangun masyarakat secara utuh. Itu barangkali kaitan dengan kegiatan di partai politik, sehingga ketika kita mencari sesuap nasi atau mencari uang di partai politik susah untuk ketemunya. Tetapi ketika kalau kita bergabung di partai politik untuk nilai pengabdian, uang akan mengikuti kita. Insya Allah uang akan mengikuti kita. Oleh karenanya pada kesempatan hari ini, izin para senior pula Singgaten Kecamatan Binuang, ini merupakan refleksi kita ketika kita kemudian berkiprah di partai politik, sehingga partai ini memberikan manfaat yang maksimal untuk kepentingan masyarakat. Kami berharap ke depan nanti kepengurusan Partai Golkar di Kecamatan Binuang bisa menjadi solid, bisa menjadi kuat sebagai motor penggerak pembangunan khususnya di Kecamatan Binuang. Jangan kemudian ragu-ragu, apapun yang kemudian menjadi persoalan-persoalan di masyarakat, sampaikan kepada pimpinan-pimpinan di atas dalam kader-kader Partai Golkar. Apalagi kemudian pada hari ini yang memimpin Kabupaten Serang, bupatinya orang Golkar, DPRD-nya orang Golkar, dan kader dari wilayah kita. Manfaatkan kemudian seluas-luasnya kesempatan ini untuk proses pengabdian kita, untuk membangun masyarakat secara utuh, khususnya di Kecamatan Binuang. Siap untuk membangun Kecamatan Binuang? Siap? Siap. Siap bersama-sama Partai Golkar? Siap? Siap. Sebelumnya kami juga pengen mengetahui sejauh mana kemudian tingkat loyalitas pada hari ini, keterwakilan dari kegiatan
mucam pada hari ini dari masing-masing desa. Pertama dari Desa Binuang, perwakilannya mana? Sinten? Hah? Kang? Hanafi. Iya, mohon. Kemudian kartulannya kudu kuning kan, bukan ya. Boten. Ahmad Hanafi niki. Terus Suka Mampir, Sabiri, Neon, Desa Warakas, Astari, Astari, Warakas. Kemudian Desa Lamaran, Undi, lagi Setru. Kemudian Rengen, Jurari, Jurari ya, Desa Rengen. Kemudian Desa Gembor, Dede, Pak. Dede, Desa Gembor. Kemudian Desa Cakung, Menjadi. Jadi inilah kemudian pimpinan Partai Golkar yang ada di masing-masing desanya yang punya tanggung jawab besar, kemudian bersinergi bersama masyarakat dalam rangka proses pengabdian membangun masyarakat di desanya masing-masing. Sekali malih kula berharap wenten sinergitas antara pimpinan desa, karena seyogianya bapak-bapak di sana jan dede lurah sebetulnya lurah saking Partai Golkar, sehingga berhubungan dengan sering pemerintahan di tingkat desa, lamun tingkat kecamatan niku camat tingkat Partai Golkar, sehingga siapapun nanti yang akan terpilih kemudian menjadi ketua PK ini harus melakukan kolaborasi dengan pemerintahannya dalam rangka motivasinya membangun kecamatan Binuang. Itulah harapan kami, sehingga sebelum saya sampaikan diakhiri dan membuka acara mucam ini, saya berharap mohon kepada bapak-bapak kita bersama-sama memanjatkan doa untuk para sahabat, para keluarga kita, para senior kita, wabil khusus Bapak Haji Rehan dan juga Bapak Sing Kering, Pak Mustaqim. Semoga Pak Haji Rehan diterima iman Islamnya, Amin. diterima amal ibadahnya, Amin. dan juga diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Beliau ditempatkan di surganya Allah. Amin. Pula Pak Mustaqim selagi gering, semoga cepat disembuhkan, dipulihkan kembali, diangkat segala penyakit dari tubuhnya. Ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa juwaji wa durriyatihi wa ahlul baitul kiram wa khususan ila ruhi Bapak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena bodoh ya. Rataladina namtal. Hadiyatun nafsi wala jasad Bapak Mustaqim. Al-Fatihah. Iya, karena bodoh ya. Rataladina namtal. Terima kasih atas bacaan suratul Fatihahnya. Semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Saja barangkali yang bisa kami sampaikan, maka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Muscam lanjutan Kecamatan Binuang pada hari ini saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjutkan sereng sidang ya, sini. Berdasarkan agenda acaranya terdiri dari beberapa sidang sampai ke proses sidang ke-7 dan yaitu pemilihan ketua PK atau pimpinan kecamatan dan juga pimpinan formatur. Karena proses muscam sudah dilalui dan
ketika proses peng-SK-an Haji Rean meninggal dunia, maka pada hari ini kita akan melaksanakan proses mucam pemilihan ketua saja, yaitu kelanjutan daripada rapat paripurna yang ke-7 dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Maka rapat paripurna ke-7 saya buka. Bapak-bapak dan hadirin semuanya, berdasarkan tata tertib mucam bahwa proses pemilihan ketua mucam itu adalah ada beberapa proses persyaratannya. Yang pertama bahwa tahapan pencalonan, ada tahapan pencalonan, ada tahapan penyampaian visi misi, dan ada tahapan pemilihan. Di dalam tahapan pencalonan ini ada beberapa persyaratan, tetapi yang terpenting kemudian bahwa orang atau calon tersebut pernah menjadi kader Partai Golkar atau pengurus Partai Golkar di berbagai tingkatan, minimal itu 5 tahun, dan beliau harus memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela. Kalau dalam bahasa organisasi Partai Golkar, beliau harus memiliki PDLT. Itu adalah kriteria daripada calon ketua pimpinan Partai Golkar, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Maka saya sampaikan tahapan yang pertama dalam proses pemilihan ini adalah proses tahapan pencalonan. Nah, kira-kira wentes ngaring nyalon boten jet. Enten. Pipi. Oh, iya, pipi. Yos. Baru enten? Lah, oh, berarti calonnya cuma satu, tunggal, pipi. Oke, sepakat ya calonnya satu. Sepakat. Pipi sepakat. Berarti kula catet Kang Apipi calonnya dan calon tunggal. Berdasarkan tata tertib yang ada, bahwa ketika calon ini satu orang, maka calon tersebut dinyatakan aklamasi sebagai Ketua Pimpinan Partai Golkar Kecamatan Binuang. Apa kita sepakati, kita tetapkan Kang Afifi sebagai Ketua Pimpinan Partai Golkar Kecamatan Binuang? Sepakat. Dengan demikian, maka saya tetapkan Kang Afifi sebagai Ketua Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kecamatan Binuang periode 2021-2026. Karena dalam proses tadi cuma satu orang dan telah kita sepakati, maka tidak perlu kemudian ada penyampaian visi misi, terkecuali berdasarkan tata tertib itu ada 2 orang atau lebih dari 1 orang, maka harus ada penyampaian visi misi dari masing-masing calon. Tapi karena ini calon tunggal dan telah kita sepakati menjadi ketua, sudah kita tetapkan bahwa Kang Afifi menjadi ketua, maka dengan demikian proses penyampaian visi misi itu tidak ada. Tetapi kami mohon kepada Kang Afifi untuk memberikan sambutan dalam rangka kesediaan memimpin Partai Golkar. Tapi niki makula nyampaikan selalu disepakatin bapak-bapak, tapi Kang Afifi ini boten siap. Maka dengan segala hormat kepada Afifi untuk menyampaikan sambutan ketua terpilih. Mangga. Nah, ya tenang. Nah, ini bukan ketua langsung terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Ketua daripada DPD Kota, pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Titik yang tadi sampaikan yang pada prinsipnya kemudian beliau siap untuk mengemban amanat jadi ketua pimpinan Kecamatan Partai Golongan Karya Kecamatan Binuang, tetapi beliau punya syaratnya didukung oleh bapak-bapak dalam rangka mengemban amanat ini. Siap untuk mendukung Kang Pipinya? Siap. Mungkin aku pikir dorong-dorong ngaji kelahkan kali. Ya kan? Boten ya. Jadi tetap ngadorong tapi ngangkat. Boten ngangkat babarengan. Nah, sing angkat teh dede sios bae, sing lainnya milet ka angkat. Boten dede ta? Kan samudin. Dari muka tenda. Nah, itulah yang barangkali yang bisa disampaikan tadi oleh Kang Pipi. Selanjutnya nanti ada pendanaan karya dari proses ini dan kepengurusan Partai Golkar karena hasil formatur kemarin Kang Pipi sudah masuk kepada kita karena ketuanya meninggal dunia, tinggal ada proses perbaikan pergantian ketuanya saja ya. Nanti nanti setelah SK turun, maka nanti silakan Kang Apipi melakukan konsolidasi di tingkat desa untuk membentuk pengurus-pengurus desanya yang kira-kira dianggap cakap, dianggap loyal, bersama-sama membangun masyarakat di masing-masing desanya. Sekali lagi, jangan ragu-ragu kemudian untuk selalu berkomunikasi, berkoordinasi dengan sesama Partai Golkar, baik di tingkat bawah maupun ke atas. Karena program-program di Kabupaten Serang, nah insya Allah pada hari ini juga rencananya jam 4 nanti kami ada rapat DPD Partai Golkar dengan unsur fraksi DPD Partai Golkar dalam kaitannya kemudian memberikan bantuan untuk para kiai dan juga para masyarakat yang terdampak COVID. Tapi semuanya pasti terdampak. Dampak orang menjadi ketua-ketua PD-nya atau dengan tokoh-tokoh yang dekat dengan kita, itulah nanti barangkali disalurkan. Tinggal kalau dapil 1 nanti berkomunikasi dengan Pak Bahulu. Nanti sore kami akan rapatkan itu baru salah satu contoh kegiatan proses bersama-sama pemerintah dalam membangun. Banyak lagi sebetulnya hal-hal yang kemudian bisa kita serap di proses pembangunan di Kabupaten Serang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang terpenting komunikasinya terjalin dengan lancar. Nah, itu amat kami dan mohon nanti para pengurus PK-nya udah berapa persen yang mengumpulkan KTP dan juga nomor telepon Binuang. Yang semua belum nomor teleponnya.
Kalau KTP udah tinggal KTP Kang Apipi. Nanti fotokopi KTP Kang Apipi-nya diminta karena ini akan kita tindak lanjuti sebagai database dan juga akan kita buatkan KTA-nya. Begitu juga nanti setelah SK-nya keluar, silakan Kang Apipi membentuk PDPD pimpinan desa, masing-masing desa kepengurusannya itu berjumlah 15 orang, dan juga mohon minta fotokopi KTP-nya dan juga nomor teleponnya, karena akan kita buatkan juga KTA-nya. Itu barangkali proses muscam pada hari ini. Kita proses sidang karena dengan terpilihnya Kang Apipi dan telah kita tetapkan dan tadi sudah memberikan sambutan Kang Apipi juga tentang kesiapan sebagai ketua PK, maka dengan demikian sidang paripurna yang ke-7 dan proses persidangan muscam dengan ini saya nyatakan ditutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Iki penandatanganan berita acaranya, kemudian setelah itu doa.